Satu hari paling banyak itu sekitar 30. Minimal itu kita satu hari itu. Riket, printer local pride. Halo, nama saya Ahmad Adirat Afla, biasa panggil Afla. Saya Direktur Sevenlak. Kita menyediakan jasa sablon, satuan dan lusinan, kaos, polo, hoodie, sweater, semuanya. Untuk background pekerjaan sih saya pelajar. Untuk skill sebelumnya saya memiliki skill di jaringan sebenarnya. Cuma karena emang usaha ini bergerak di bidang seni, akhirnya saya mempelajari ilmu editing. Sebelumnya sudah pernah untuk belajar mandiri memakai mesin DTG, cuma akhirnya lebih memilih mesin DTF sih. Mungkin boleh di-share pengalaman awal mulanya? Untuk awal mulanya sebelum saya membuka workshop ini, saya dan ayah ini ngerjakannya itu di rumah, gak sambil ngobrol-ngobrol tentang planning usaha kedepannya mau gimana. Akhirnya terciptalah ini toko workshop kita ini, akhirnya sudah jadi dan juga kita sudah packing. Alhamdulillah lumayan berkembang juga untuk penjualannya. Ya, berawal dari iseng-iseng ngobrol buat kedepannya, akhirnya juga udah jalan. Sebenarnya sih untuk usaha sablon awalnya idenya dari ayah. Ayah ngajak gimana kalau kita ngidupin usaha kita yang dulu yang udah lama nggak kepake nih, mumpung sudah ada cara yang enak juga. Akhirnya ya udah, saya juga setuju aja, ya udah daripada nggak ngapa-ngapain. Mungkin waktu awal-awal sih nggak seberapa struggling ya, emang karena waktu itu masih pandemi COVID. Cuma emang waktu udah mulai masuk sekolah ini ya emang agak berat sih. Jadi harus juga belajar, persiapan ujian, juga sama ngerjain ini garapan. Sebelumnya saya nggak punya basic soal editing ataupun printing seperti ini, masih belum punya. Jadi kita semuanya belajar otodidak buat trial and error, habis ya tanggung lumayan banyak. Ilmunya untuk belajar editing, saya otodidak dari YouTube. Yang awalnya ngedit dari handphone, gambarnya nggak karuan banget, akhirnya sudah bisa di Corel, Photoshop, juga gambarnya lebih mantep. Ada nggak kesempatan untuk kerjainnya di luar gitu? Untuk pengerjaan di luar workshop sih ada sih. Waktu itu ada event sekolah buat show off usaha yang dimiliki sama siswa. Itu akhirnya saya sama ayah diskusi, akhirnya dibolehin buat buka usaha ini. Mungkin kalau dari usaha sablon ini itu karena kalau misalkan emang waktu itu waktu pandemi ya, malah lagi ada clothingan yang benar-benar viral, itu akhirnya wih ini desainnya bagus-bagus nih, gimana kalau kita misalkan kepingin juga gitu mau buka mau punya produk yang emang bagus dan juga bisa juga kayak sama banyak orang. Kenapa mau beli gitu? Karena satu yang paling utama penggunaannya mudah dan juga lebih gampang digunakan untuk pemula-pemula yang mau membuat usaha seperti ini. Kalau kelebihannya sih, kalau saya lihatnya dari kelebihan DTF 1 itu dia lebih universal, nggak ada batasan warna, dan juga dari segi tintanya dia itu warnanya nyala. Sebelumnya sih waktu awal mau membuka usaha ini sih saya diajak sama ayah sih, dan juga saya mikir daripada saya nganggur nggak ngapa-ngapain, lebih baik kalau misalkan saya juga membantu orang tua untuk menjalanin usaha juga. Umur masih 17 tahun. Awal kenal DTF-nya dari? Awal kenal DTF-nya sih tuh awalnya tahu dari YouTube. Tahu dari YouTube. Setelah udah belajar ilmu-ilmunya semua, udah bisa Corel juga, udah bisa Photoshop, kita lagi fokus ngembangin gimana cara buat memasarkan produk ini supaya biar banyak orang yang kenal kita. Juga mulai sadar akan brand awareness dan juga quality dari produk yang mau dipasarkan sama kita. Kalau untuk pemasaran dan juga buat yang produk itu tadi sebelumnya nggak pernah sih, cuma emang keinginan dan juga didorong niat sama orang tua juga sih.
dia harus bisa pemasaran. Ya, yang paling susah sama sering itu biasanya orang ngeluhnya itu mahal. Padahal kalau misalkan akhirnya saya coba jelaskan ke orang tersebut, mahalnya itu kita itu jual dari segi kualitas. Yang pertama, kalau misalkan kaos build up sama sablonnya juga tahan cuci setrika itu nggak mungkin banget. Kalau misalkan kita jual di bawah harga 70.000 itu udah nggak mungkin banget, tapi banyak yang bilang itu mahal. Nggak tahu gimana gitu ya. Untuk meyakinkan customer bahwa produk ini tuh setara sama harganya dan worth it itu ya susah emang. Ya waktu kita udah berhasil meyakinkan customer, mereka itu udah tahu juga dari memang apa yang kita bicarakan itu ya udah terbukti semua. Mereka banyak yang suka karena memang awet, terus dia juga nyaman dipakai. Jadi akhirnya mereka balik, terus makin banyak orderan. Ada nggak sih cerita yang mengesankan waktu kamu melakukan usaha ini? Yang paling mengesankan dari usaha ini sih, saya bisa dapat apa ya, mungkin pengalaman buat bisa berhadapan langsung sama orang, terus juga bisa dapat ilmu editing semuanya, dan ilmu manajemen. Pokoknya banyak ilmu yang bisa saya dapat dari usaha ini sih. Jadi sangat mengesankan banget. Untuk dari sisinya sih paling mengesankan itu waktu menyusun strategi, planning, dan juga pemasaran itu emang benar-benar challenging banget untuk menyesuaikan sama keadaan lingkungan sekitar. Saat ini produksi kamu sudah bisa berapa banyak dalam satu hari? Satu hari paling banyak itu sekitar 30. Minimal itu kita satu hari itu mungkin 20-an kaos. Itu 20 terima order, dan juga kalau mungkin beberapa sih bisa saya langsung kerjakan. Jam kerjanya sih 8 jam. Pernah nggak sih sempat ada di masa-masa sepi, benar-benar nggak ada orderan gitu? Ya pasti sih, pasti ada masa waktu emang bener-bener sepi itu. Waktu awal buka sih itu sepi banget, nggak ada penjualan sama sekali. Ya akhirnya ya emang rugi, tapi wajar sih. Sepinya paling lama 1 minggu. 1 minggu. Nah, promosi dan juga emang harus sabar banget waktu sepi. Kalau untuk orderan sih biasanya kita dapat dari offline, juga orang lewat, terus juga sama agency, reseller, sama online juga kita sering dapat. Masih ingat banget. Itu customer saya namanya Pak Benny itu dulu waktu awal-awal banget. Dia itu pertama kali lihat sini kayak bingung banget, ini toko apa ini, kayak apa ya, kayak sablon tapi bukan sablon. Ya emang karena waktu itu kondisinya emang mengeraskan, nggak seperti sekarang. Ke waktu itu saya waktu baru belajar juga kan, waktu nerima, jadi agak-agak bingung dan juga nggak tahu juga harus nawarinya gimana. Akhirnya ya saya banyak waktu nerima itu saya telepon terus sama ayah itu. Agak memalukan. Jadi itu customer offline ya? Offline. Offline datang langsung ke workshop. Waktu itu cuma coba dulu sih, 1 piece dulu, akhirnya ya sempat kembali lagi 3. Pertama kali dari online kita pasang di Shopee waktu itu. Itu kita dapat 1, habis itu lama-lama naik lagi sehari 10. Grafiknya alhamdulillah masih stabil. Untuk strategi utamanya sih kita biasanya pasang iklan dan juga share-share produk kita lewat Instagram juga. Kita sering juga endorse buat yang live streamer TikTok dan juga live Shopee, itu juga kita sering endorse. Pencapaiannya sih sudah bisa beli motor sendiri, terus untuk juga waktu partner saya juga sudah bisa beli HP juga. Jadi lumayan juga hasilnya. Untuk pencapaian yang saya harapkan sih semoga bisa dapat
workshop sendiri juga sudah bisa makin gede juga, usaha makin lancar lah. Kedepannya saya harap dari usaha ini saya juga bisa menunjang kehidupan keluarga dan juga membantu teman-teman rekan kerja saya juga. Menurut saya pasti bakal terus berkembang dan juga makin banyak macam-macam jenisnya juga, karena DTF ini merupakan hal yang bagus juga sih buat dunia sablon pemula dan juga yang expert juga pasti bagus banget, karena memang marginnya ya lumayan untuk DTF. Dari segi kualitas pun untuk DTF juga menurut saya oke banget sudah. Memang pilihan terbaik. Buat yang pengen cetak bisa langsung ke kita. Alamatnya kita di Jalan Simosidomulyo 6 nomor 43. Mungkin untuk yang mau order bisa hubungi kita via WhatsApp di nomor 0858 0651 9439. Terima kasih sudah kenalan dengan saya dan juga sudah menonton sampai akhir. Untuk teman-teman, ayo kita berwirausaha, tunjukkan kalau kita generasi muda yang hebat. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.